Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat. Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial dan ekonomi yang rendah atau pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju di abad modern ini, termasuk memberi individu kebebasannya dan hak sosial politik. Kesimpulannya, emansipasi ini penggunaannya meluas. Bisa saja emansipasi kaum kulit hitam di barat yang dikekang hak-hak mereka oleh kaum kulit putih dan lain-lain. Namun, kita fokus membahas emansipasi wanita, di mana suatu proses, strategi, dan upaya kaum wanita membebaskan diri mereka dari otoritas dan kontrol kaum pria atas struktur kekuasaan tradisional, meminta kesetaraan dan menghapus diskriminasi gender dari undang-undang, lembaga, serta pola perilaku dengan menetapkan standar hukum agar wanita bisa mendapatkan akses dan kendali atas semua bentuk sumber daya suatu negara. Timbul suatu pertanyaan, apakah emansipasi wanita terfokus kepada kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di setiap urusan dan permasalahan kehidupan? Bukankah makna sebenarnya emansipasi wanita itu adalah bagaimana seorang wanita dapat berkembang dan maju di era sekarang ini tanpa harus meninggalkan entitas dan jati dirinya? Seperti yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, wanita asal Jepara, 21 April 1879, dengan mencetuskan ide-idenya ke dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bagi Kartini, seorang guru bukan hanya mampu mengasah pikiran saja, tetapi juga mampu mendidik budi pekerti. Buat apa pandai dalam ilmu pengetahuan bila tidak mampu mengajarkan kepada orang lain? Seorang wanita yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, maka dia tidak akan sanggup lagi hidup di dunia zaman nenek moyangnya. Secara terminologi, lelaki dan perempuan itu tidaklah sama. Beda jenis, beda karakter, sifat, pola pikir, bentuk fisik, dan pola hidup. Meski sama-sama manusia, wanita tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kartini memberontak dengan ide persamaan hak atas aturan nenek moyang yang berlaku dalam nuansa priayi Keraton Jawa, di mana wanita hanya pantas di 3 tempat saja: dapur, sumur, dan kasur. Sementara wanita itu manusia yang juga memiliki keistimewaan dalam mendidik anak-anak sebagai calon pemimpin atau orang-orang yang berguna bagi negara buat masa depan. Emansipasi yang diteriakkan oleh Kartini merupakan kebebasan kaum wanita untuk mendapatkan hak pendidikan dan diberi kesempatan yang sama dengan pria untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dimiliki di tengah masyarakat tanpa harus ada lagi merendahkan derajat kaum wanita. Islam sudah mendudukkan masalah emansipasi wanita itu jauh sebelumnya. Meski beda dalam perspektif pemaknaan, namun sama dalam tujuan, yaitu kesetaraan gender. Islam membedakan fungsi lelaki dan perempuan karena memang mereka berbeda. Namun keduanya setara dalam hal saling menopang kehidupan, tolong-menolong, dan saling menyempurnakan demi menjaga keharmonisan kehidupan.
Memang Islam secara istilah tidak ada menyebutkan kata emansipasi wanita. Di balik semua itu, Al-Quran memandang keduanya sebagai manusia yang harus dimanusiakan, sama-sama memiliki haknya, namun tetap sesuai kodrati, fungsi, atau jenisnya. Setara bukan berarti wanita harus menjadi pria. Lebih spesifik lagi, setara dalam urusan kecerdasan, kepintaran, fungsi, posisi, dan proporsi masing-masing. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Makna yang bisa kita ambil dari hikmahnya, adanya keikutsertaan dan kebersamaan antara kedua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan, dalam kehidupan. Saling melengkapi, saling membantu, saling menopang, saling punya hak dan kewajiban, saling bertanggung jawab satu sama lainnya. Kata siapa? Konsep emansipasi tidak diamini oleh aturan agama, malah lebih diperhalus dengan memuliakan posisi seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.